Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini telah terlaksana acara Istighosah Kubro yang dilakukan rutin setiap awal bulan dari cabang IPSBI cabang Jabodetabek. Cabang Apa Pak? jamaah. Oh, jamaah. Cabang. Dan Istighosah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang dulu bisa dibilang yang perintis di Jabodetabek. Ini bersama Mas Marlin. Ini dari Pacitan, IPSBI yang juga sudah senior. Kader dari Rayon Sudimoro. Selamat datang Mas Marlin. Saya cuman mewakili dari teman-teman atau saudara-saudara yang di Jabodetabek untuk menjelaskan awal mula merintisnya di Jabodetabek ini hingga sebesar ini. Monggo. Ya, banyak boy. Sebelumnya mohon maaf kepada para sesepuh, kepada para senior yang mungkin hadir di sini dan tidak hadir di sini. Sebenarnya bukan pendiri bunga Islam yang ada di Jabodetabek. Cuma kulo niku mulai tahun sekitar 2009 2010 niku wonten perantauan wonten wilayah Pasar Kemis niku memiliki gagasan untuk mendirikan bunga Islam yang ada di lingkup Tangerang sebenarnya dulu itu, karena saya berdomisili di Tangerang dan mempunyai keinginan untuk mendirikan bunga Islam di Tangerang. Tapi selang beberapa tahun sampai tahun 2015 atau 16 saya lupa, kalau nggak salah 2016 itu kebetulan acara haul di pondok sebelum hari H kurang 1 hari saya sudah ke pondok motoran kebetulan saat itu. Di sana ngobrol-ngobrol sama Abah Hasik dan juga Pak Dikin, yang saat itu saya sendiri tidak tahu kalau Pak Dikin itu ternyata orang Tangerang juga, orang Ciledug. Jadi ngobrol-ngobrol, ternyata setelah ngobrol sampai tengah malam baru kenalan, baru tanya, ternyata sama-sama dari Tangerang, dan di situ memiliki gagasan, memiliki niat yang sama untuk mengembangkan, untuk membentuk jamaah bunga Islam di Tangerang. Sebenarnya dulu di Tangerang. Jadi di situ sampai azan subuh saya bersama Pak Dikin ngobrol kesana kemari, bahas piye carane bunga Islam bisa berdiri di Tangerang. Dan alhamdulillah Pak Dikin pulang ke Jakarta dan saya pulang ke Tangerang. Begitu saya balik ke Tangerang, saya langsung menemui Pak Dikin, sowan ke rumah Pak Dikin, ya hidup-hidup kalau golek pecel lele gratis. Ngobrol kesana kemari dan akhirnya punya gagasan untuk ngumpul nih konco-konco bunga Islam yang dikenal mawon. Terus Pak Dikin ngundang keluarga besar Marem, konco-konco yang saat itu sudah di Tangerang, termasuk Kang Wardi, termasuk Kang Fadal, kalau nggak salah Kang Roni, itu berkumpul di rumah Mbah Dikin. Waktu itu Istighosah baru tiang pinten, Mbah?
Pertama kali tenggene jenengan tiang pinten, Mbah? Sekitar 9 nggih. 10. Terus nggih, Kang Joko 10 orang istighosah, dan yang kedua istighosah di tempate Mbah Tanjung ya. Nggih, Mbah. Nggih. Kedua. Kan setelah niku kula pulang kampung toh. Kedua jenengan ya, Mbah. Istighosah kedua di rumah Mbah Tanjung itu sudah alhamdulillah datang termasuk Mbah Po. Iya. Sing ket Nawangan nggo pasukan akueh kae. Tinggal dhisik gituan. Mantap kampung sedaya. Dan ya alhamdulillah sekarang bunga Islam di Jabodetabek sudah diakui oleh pusat, sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan restu dari keluarga dalam, dari pengurus pusat bahkan. Namun sampai sekarang kalau bunga Islam Jabodetabek itu bukan cabang, tapi jamaah. Sebabnya kalau yang dikatakan cabang itu harus per kabupaten. Misal cabang Tangerang, cabang Bekasi, cabang Depok itu bisa dikatakan cabang. Tapi kalau menyeluruh seperti ini ya jamaah namanya. Perkumpulan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini masih terus berjalan istighosah, terus aktif sebulan sekali, setiap tanggal 6 ngilingi udah kerja menunggu bar gajian gitu. Dan setelah istighosah kedua, saya pamitan pulang ke Pacitan dan memutuskan tinggal di Pacitan untuk meneruskan perjuangan saya masa lalu. Karena saya mendirikan Bunga Islam di Sudimoro tahun 2009, langsung saya tinggal ke sini. Terus intinya kalau gawe tinggal ngalih. Alhamdulillah berkat semangat para kaula muda, konco-konco nom, dengan dukungan donga suwuk saking sesepuh-sesepuh Mbah Tanjung, Mbah Manu, Mbah Dikin, Bunga Islam yang ada di Jabodetabek tetap berjalan, dan insya Allah dengan adanya Bunga Islam Jabodetabek ini, saya yakin semua warga Bunga Islam yang ada di perantauan ini merindukan bagaimana caranya bisa berkumpul. Dan dengan adanya Bunga Islam, perkumpulan Bunga Islam di Jabodetabek ini menjadi salah satu wadah untuk mengingat kembali kepada guru kita Romo Yai Jamhari, saged ngeling-eling malih masalahnya mengakui atau tidak mengakui meskipun Bunga Islam tapi tidak sering kumpul seperti ini. Rasa cinta kita kepada guru akan berbeda dengan ketika kita berkumpul, bertukar pengalaman, apalagi ada senior yang ada sesepuh yang paham betul masa-masa perjuangan Mbah Yai, menceritakan, mensejarahkan perjalanan Mbah Yai, itu akan menambah kecintaan kita kepada Mbah Yai khususnya. Dan yang perlu ditekankan ketika kita berada di Bunga Islam, seampuh apapun, sepinter apapun orang di Bunga Islam itu kuncinya satu: jangan pernah meninggalkan peninggalan Mbah Yai. Peninggalan Mbah Yai itu bukan hanya Bunga Islam tapi termasuk Pondok An-Nur. Bagaimana caranya kita yang ada di Jabodetabek ikut serta mengembangkan, mempertahankan perjuangan pondok, nguri-uri pondok gen berkembang, nguri-uri santri biar santrinya bisa terjamin semua. Dengan cara seperti itu, insya Allah ketika peninggalan pondok, peninggalan Mbah Yai yang berupa pondok, juga keluarga dalem, kita peduli kepada beliau-beliau yang menjadi keluarga dalem, otomatis insya Allah, dan kalau saya sudah yakin, benar-benar yakin ketika kita peduli dengan
peninggalan Mbah Yai, pondok maupun keluarga dalam, insya Allah Mbah Yai ridho dengan kita. Tapi ketika kita, yus aku bunga Islam, tapi kita nggak peduli dengan pondok, nggak peduli dengan keluarga dalam, ya wallahu a'lam. Karena walau bagaimanapun yang namanya bunga Islam, kita harus tetap berpegang teguh untuk mempertahankan jalur keilmuan, sanad keilmuan. Tanpa ridho guru kita nggak bisa apa-apa. Tapi ketika guru sudah ridho kepada kita semua, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, insya Allah akan tercapai. Dan ini mengulas sedikit perjuangan di Pacitan. Perjuangan kula wonten Pacitan, kula ndamel sanggar niku modal awal ketika jegol tanah niku duit Rp15.000. Jangan dikelah 15 juta, Rp15.000 niku sampun wani jegol tanah. Setelah niku kula berpikir keras bagaimana caranya perjuangan ini bisa terus berlanjut, bisa terus mboten mandek ning tengah dalan cara garapane. Kula share nomor rekening, nomor WA teng media sosial, WA, Facebook, Instagram dan lain-lain. Dengan seperti itu, dari Jabodetabek nyumbang, dari NBBI nyumbang, dari konco-konco bunga Islam yang ada di luar negeri, yang ada di luar Jawa, termasuk orang-orang yang bukan bunga Islam itu antusias dan berpartisipasi mulai 4 hari sebelum puasa, dan peletakan batu pertama pas pada tanggal 17 Ramadan nuzul Quran hingga saat ini tanggal pinten nih? Tanggal 6 Desember. Alhamdulillah sudah dipasang gendeng, wis dipasang ornamen, tinggal melanjutkan pasang bata sama lantai, dan insya Allah bisa segera digunakan. Dan itu menambah keyakinan saya ketika kita semua itu yakin dengan ridho guru, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Apa yang kita harapkan pasti akan terwujud. Dan ini ya ceritanya rada engkres, sanggare rong dadi wis gawe sebelahe nggo ruang tamu, toilet, tinggo kamar tamu, tinggo dapur. Jagani sok menek dulur-dulur Jabodetabek geruduk yang Sudimoro iki seneng kamare nggono kan enak ngoten lho. Jadi urung dadi tapi pun ndamel pondasi. Jadi ya harapan saya ketika sudah jadi, entah itu kapan waktunya, dulur-dulur, sesepuh, konco-konco semua yang dari Jabodetabek bisa rawuh nonton kahanan Sudimoro ki piye to? Pegunungan. Tapi insya Allah meskipun pegunungan ketika disamperi ya ora adoh, ketika diparani ya saeneng-enenge apa sing enek, lek enek suguhan ya dipangan, lek ora enek ya poso. Jadi ya piye wong sawahe wis digawe sanggar dadi pari ora enek, cara beras ora enek. Terus konco-konco bunga Islam yang ada di Jabodetabek, meskipun merantau itu intinya kan mencari rezeki. Tapi ketika yakin dengan ridho guru, dengan bunga Islam, insya Allah jalan rezeki akan terbuka. Jalan apapun akan terbuka. Contohnya Mbah Dikin dodolan pecel lele gelah-gelih ra patek ya duwe duit wae. Alhamdulillah. Terus sing penting niku ngilmune teng BI niku ki yakin. Apa wae sing penting yakin. Tapi ya yakine kudu didasari dengan mlaku. Lek kur yakin tok modal yakin ora nek mlakune ya padha karo
ora mempan. Dadi sing ngene Jabodetabek ya andak sesasi pisan kita andake. Istighosah ya ditekani ora gek kaya istighosah kok dijin dhewe. Iman-iman, dados iman-iman. Ketika ada kesempatan seperti ini. Wong dulu ketika belum ada itu semangat piye carane gen enek perkumpulan, enek Jakarta, enek Jabodetabek piye. Itu yang sekarang masih di Jabodetabek ya harusnya bisa meneruskan, bisa gen tambah regeng, gen tambah gayeng, jamaah akeh. Insyaallah ketika tambah jamaah akeh, cara golek jamaah tinggu istighosah doa bersama itu kita tidak kesulitan. Dan semakin banyak konco yang berkumpul otomatis kita semua menjadi tambah pengalaman. Niku mawon yang saya sampaikan ngalor ngidul, kata salah, kata khilaf, kata kekurangan dari saya. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dari Bunga Islam Jabodetabek yang telah dengan ikhlas melanjutkan, telah ikhlas melestarikan bunga Islam yang ada di Jabodetabek ini. Dan mawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke Mbah Dikin. Halo perwakilan guys, kumpulan gitu. Terima kasih. Ini tadi kesaksian dari Mas Marlin awal terbentuknya jamaah Bunga Islam yang ada di Jabodetabek. Selanjutnya dari Bapak Dikin, beliau juga termasuk perintis, juga senior, ya, sesepuh juga, yang dedengkot juga, yang dari Kendal, IPSBI Kendal, dan merantau ke Tangerang dan ketemu Mas Marlin waktu di pondok dan akhirnya punya misi yang sama untuk mengembangkan bunga Islam di Jabodetabek ini. Oh ya, Tangerang dulu ya. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih di Jabodetabek, sekarang makin banyak dan alhamdulillah sesepuh-sesepuh yang dulunya merantau akhirnya bisa berkumpul dan bisa ngasih wejangan-wejangan pada kita yang junior-junior. Dan berikut mari kita saksikan kesaksian atau cerita dari Mbah Dikin untuk menceritakan awal mulanya. Yang tadi Mas Marlin kurang lengkap kalau Pak Dikin atau Mbah Dikin itu nggak memberikan betul kesaksiannya. Monggo cerita segede sih sekalian nambah semangat kaula muda. Cerita sekedhik mawon apa pripun pawe nambah anu inspirator lah. Agem kaula muda yang ada di Sakit tak matur sithik Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waktu yang diberikan dan secara singkat saja saya menambahkan atau melanjutkan apa yang sudah disampaikan sama Kang Marlin. Pertama-tama secara pribadi juga atas nama keluarga besar Jamaah Istighosah Jabodetabek mengucapkan terima kasih matur suwun atas kehadiran kerawan Kang Marlin di acara Istighosah Jabodetabek. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, kerawan beliau dan Jabodetabek bisa menambah semangat
bisa menambah motivasi untuk ke depan lebih semangat lagi, lebih baik lagi untuk mengembangkan bunga Islam di Jabodetabek. Sering saya katakan bahwa Kang Malin itu pejuang lapangan dan tidak akan pernah merasa lelah ataupun putus asa. Kalau udah punya gagasan pengembangan tentang bunga Islam, semangat beliau tidak ada yang mengurangi. Saya sebagai orang tua aja rasanya kalah semangatnya waktu itu. Tapi dengan kita bisa ketemu, silaturahmi, menyatukan visi dan keinginan sama-sama untuk mengembangkan bunga Islam waktu itu berawal Tangerang, dan seiringnya waktu kita bisa mengumpulkan teman saudara BI se-Jabodetabek, dan alhamdulillah juga para sesepuh-sesepuh yang dulunya merantau dan belum berkumpul sekarang bisa berkumpul dan banyak memberikan motivasi semangat untuk kita semua agar bisa lebih baik, lebih bermanfaat lagi ke depannya. Singkat cerita, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Kang Malin di Jabodetabek ini bisa memberi penyemangat untuk kita agar lebih semangat lagi dalam mengembangkan bunga Islam di Jabodetabek. Kiranya cuma sekian. Kalau ada kesalahan, kekurangan, emang saya nggak bisa ngomong di depan umum. Udah seperti itu aja. Tadi udah dikulas sama Kang Malin, kiranya udah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tikin yang telah memberikan ceritanya atau wejangannya juga, dan juga pesan-pesannya juga. Terima kasih juga kepada Mas Marlin yang telah meluangkan waktu, menyempatkan untuk menyambangi saudara-saudara yang di Tangerang. Mengingat Mas Marlin sudah menetap di kampung halaman, yaitu di Pacitan, tepatnya di Kecamatan Sudimoro. Dan satu lagi ini Mas Marlin saat ini mengerjakan sanggar yang ada di Sudimoro, dan sanggar itu nantinya untuk latihan, untuk acara-acara yang pastinya untuk Asmaul Haq IPS BI Bunga Islam, dan saat ini sudah tahap penyelesaian. Apabila saudara-saudara ingin jariah atau membantu atau menyisihkan sedikit rezekinya untuk pembuatan sanggar yang ada di Sudimoro yang saat ini dikerjakan Mas Marlin, bisa transfer rekening di atas ini atau di bawah sini. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi pada Mas Marlin dan Pak Tikin, dan saya juga mengucapkan nderek tindak sugeng tindak, mugi-mugi dugi Pacitan boten wonten halangan setunggal punapa. Amin. Itu saja ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.